Gelapnya malam mulai menyelimuti. Siap untuk sedikit cerita pengantar tidur yang bikin merinding. Selamat datang di channel The Story of Agung. Kali ini aku akan membawamu ke sebuah kisah dongeng sebelum tidur. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, kasih like. Kalau kamu suka ceritanya, tinggalkan komentar di bawah. Dan yang paling penting, nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Pagi itu, jam sudah menunjukkan pukul 9:30. Namun si Ray masih terlelap tidur di kamarnya. Tiba-tiba saja ponselnya berdering. Bukan hanya sekali dua kali, tapi berkali-kali. Dengan setengah sadar, Ray pun mengangkat telepon itu. Terdengarlah suara seorang perempuan yang berbicara di seberang telepon. "Ray, kemana saja sih kamu semalam? Jam segini kok baru bangun?" Kata perempuan itu, yang Ray kenal itu adalah suara ibunya. Sambil marah-marah di telepon, ibunya bilang, "Ayo cepetan bangun. Mama kan udah nyuruh kamu buat ke rumah pade kamu yang ada di Jogja." "Iya, sebentar lagi Ray juga berangkat," jawab Ray sambil matanya masih terpejam. "Ya sudah, buruan mandi sana. Jangan siang-siang berangkat ke Jogjanya ya," kata ibunya sambil mematikan telepon. Namun Ray malah melanjutkan tidurnya. Itu dikarenakan hari ini hari Sabtu, hari di mana kuliah Ray sedang libur. Dan kemarin malam itu Ray sedang asik bergadang bersama teman-temannya sampai jam 2:30 pagi. Ray adalah seorang laki-laki yang berasal dari ibu kota Jakarta. Dan ayahnya adalah seorang pengusaha terkenal yang bernama Abdul Majid. Tapi Ray lebih memilih berkuliah di universitas di Solo, sedangkan kedua orang tuanya berada di Jakarta. Mamahnya Ray sendiri berasal dari Jogja, sedangkan papahnya Ray berasal dari Bandung. Bisa dikatakan kalau Ray ini lolos seleksi untuk masuk ke perguruan tinggi, tapi dia lebih memilih untuk berkuliah di Solo, walaupun ayahnya Ray menawarkan dia untuk berkuliah di Australia. Tapi Ray menolak usulan itu, karena dia punya pacar yang bernama Wina, yang Wina juga berkuliah di Solo. Ray juga punya seorang kawan akrab yang bernama Jimmy, yang sama-sama berasal dari Jakarta. Dan Jimmy juga kuliah di universitas yang sama dengan Ray di Solo, tapi mereka berdua beda fakultas. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. "Ray! Ray, buka Ray!" Ray kaget dan gelagapan karena dibangunkan oleh suara ketukan pintu. Ray melihat ke arah jam dinding yang ada di kamarnya, yang waktu menunjukkan pukul 3 sore. Ternyata ia sudah tidur pulas seharian, sampai melewatkan sholat subuh dan juga sholat zuhur. Barulah teringat kalau ia harus pergi ke rumah padenya yang ada di Jogja. Ray diberikan tugas oleh mamahnya untuk mengantarkan titipan kepada padenya. Buru-buru Ray mengambil handuk untuk bersiap mandi, sambil membukakan pintu waktu dilihat ternyata itu adalah temannya Jimmy. Ray pun mempersilahkan sahabatnya untuk masuk. Jimmy merasa keheranan melihat tingkah laku sahabatnya itu, yang mondar-mandir seperti terlihat terburu-buru. Jimmy masuk lalu duduk di sofa. Ia mengambil remote dan menyalakan televisi. Beberapa saat kemudian, Ray keluar dari kamar mandi. Ia tampak berjalan terburu-buru ke kamarnya. Jimmy hanya terheran-heran melihat kelakuan sahabatnya itu. "Mau kemana sih, Ray?" tanya Jimmy sambil terus memperhatikan televisi. Tidak ada jawaban yang keluar di dalam kamar itu, selain suara Ray yang sedang berganti pakaian. Ray yang sudah selesai berganti pakaian keluar dari kamarnya. Ia pun menggunakan jaket kulit yang ada di sofa. Tidak lupa juga ia mengenakan topi hitam dengan posisi terbalik. "Maaf Jim, aku nggak bisa ikut acara kamu. Aku harus pergi ke rumah padeku yang ada di Jogja," kata Ray sambil memberikan kunci kosan pada Jimmy. Ray berkata kepada Jimmy untuk membawa kunci kosannya saja, dan menitipkan kunci itu kepada dirinya. Tanpa menunggu jawaban dari Jimmy,
Ray pun keluar dari kamar kosannya untuk menuju ke parkiran motor. Jimmy hanya melongo saat ditinggalkan sendirian di dalam kos. Tak lama dari itu, motor pun dinyalakan. Di saat Ray ingin melajukan motornya, tiba-tiba saja suara HP-nya berdering. Ray mengeluarkan ponsel dari saku jaketnya. Di layar ponsel itu ada nama Wina, kekasihnya. Ray pun mematikan motornya, lalu mengangkat telepon itu. "Halo sayang, nanti malam kita jadi jalan kan?" kata Wina dengan suara lembutnya. Namun suara manja itu berubah menjadi suara ngambek setelah Ray mengatakan kalau tidak bisa pergi malam ini, karena dia harus pergi ke rumah padenya yang ada di Jogja dan menginap malam ini. Sebenarnya Ray merasa sayang tidak bisa pergi malam mingguan dengan kekasihnya ini. Tapi perintah ibu lebih penting. Telepon itu pun dimatikan tanpa menggubris rasa kekecewaan dari kekasihnya. Ray pun langsung menstarter motornya kembali. Motor itu melaju melewati jalanan yang ada di kota Solo. Sekitar jam 5:30 sore, Ray pun sudah sampai di jalan kecil yang menuju ke rumah padenya. Jalan itu adalah jalan pedesaan yang di sisi kanan kirinya banyak perumahan-perumahan warga. Bisa dikatakan kalau ini adalah pedesaan kecil yang tidak terlalu banyak warganya. Ray harus melewati jalan aspal yang tipis yang sudah tentu banyak lubangnya, yang membuat Ray tidak bisa melajukan motornya dengan kencang. Dia ekstra hati-hati melewati jalanan yang rusak. Tidak lama kemudian, Ray pun sampai di sebuah rumah joglo yang terbuat dari kayu jati. Halaman rumah itu sangat luas, banyak sekali bunga yang ditanam di sana. Ada juga beberapa pohon buah-buahan yang terpampang di sana. Di kanan, kiri, dan belakang rumah, banyak sekali tertanam pohon jati. Meski di desa itu sudah dipasangi listrik, namun Ray merasa masuk ke daerah di masa zaman perang. Suasananya tampak sepi, hanya terdengar suara jangkrik dan juga kodok yang ada di kolam belakang rumah. Setelah turun dan memarkirkan motornya, Ray berjalan menuju ke pintu rumah itu dan mulai mengetuknya. Sebenarnya Ray merasa tidak yakin kalau itu adalah rumah padenya. Maklum, itu karena Ray terakhir kali ke rumah padenya saat ia berusia 8 tahun waktu kelas 4 SD bersama ayahnya. Kebetulan waktu itu kakek dan neneknya Ray masih ada. Tapi di saat kakek neneknya sudah meninggal, Ray pun sudah tidak mau bila diajak ke rumah ini lagi. Yang ia ingat adalah sebuah pohon kenanga yang ada di samping rumah, yang selalu Ray petik hanya untuk bermain. Yang mana tanaman itu masih tampak rimbun di sana. Jadi Ray meyakinkan dirinya kalau itu adalah benar rumah padeknya. Ray pun mengetuk pintu rumah itu. Beberapa kali diketuk, akhirnya keluarlah seorang perempuan yang berusia 40 tahun lebih tua dari mamahnya. Perempuan itu mengenakan kebaya, sedangkan di belakangnya ada seorang laki-laki berkumis tebal yang menggunakan belangkon. Melihat laki-laki itu, Ray jadi teringat dengan tokoh Pak Raden yang ada di film Si Unyil. "Matur si sinten Gi?" tanya perempuan itu dengan bahasa Jawa yang kental. Ray menjawab sekaligus bertanya balik tentang siapa pemilik rumah ini. Dan begitu Ray menyebut nama Pak Ade Ageng Suryowijoyo, lelaki itu pun langsung tahu. Loh, jadi kamu ini anaknya Pak Abdul Majid yang ada di Jakarta itu ya? Tanya lelaki yang tampangnya mirip Pak Raden itu. "Ence Pak De," jawab Ray sambil malu-malu. "Walah, jadi kamu sudah gede ya Le?" kata bulenya sambil mengajak Ray masuk. Setelah sholat maghrib berjamaah, mereka pun langsung mengobrol untuk melepas kangen. Waktu Ray di dalam rumah itu tampak besar dan juga bersih, karena memang hanya dihuni oleh 2 orang saja. Budenya juga bercerita kalau dia punya 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Mereka semua sudah menikah dan juga punya rumah tangga masing-masing. Jadi tidak ada yang tinggal dengan mereka berdua. Tanpa terasa, 4 jam pun berlalu waktu mereka mengobrol. Jam sudah menunjukkan pukul 11:08. Ray izin keluar saat padanya pamit ingin sholat isya dan langsung tidur. Suasana sangat sepi dan juga hening, karena rumah padenya cukup jauh jaraknya dari para warga yang ada di sana.
Di saat Ray ingin menyalakan rokok, tiba-tiba ia melihat ada seorang perempuan muda yang menggunakan baju kuno yang berjalan menuju pohon kenanga. Wanita itu memetik bunga kenanga itu dengan lincahnya. Ray merasa aneh dengan apa yang dilihatnya. Tidaklah mungkin ada seorang wanita yang berkeliaran tanpa izin di tengah malam. Tapi Ray berpikir, mungkin wanita itu adalah langganan padanya yang selalu memetik bunga pada malam hari. Di saat si wanita ingin memetik bunga yang tidak terjangkau, Ray pun mendekat ingin membantunya. Dia mengambil galah yang sudah disiapkan di samping pohon. Perempuan itu tersenyum. Meskipun terlihat samar, tapi senyum itu sangat manis, bahkan mengalahkan Wina yang kekasihnya Ray. Ray menawarkan diri untuk membantu, tapi wanita itu hanya tersenyum malu tanpa memberikan jawaban. "Siapa nama kamu?" tanya Ray sambil membantunya. "Kinanti, namaku Kinanti," jawab wanita itu singkat. Ray pun melanjutkan pertanyaannya, bertanya di mana rumahnya dan juga apa hubungannya dengan Pak D-nya. Wanita itu tidak menjawab pertanyaan Ray, tapi dia memberikan jawaban kalau bunga kenanga itu miliknya. Sungguh jawaban yang bukan diharapkan oleh Ray. Aroma bunga kenanga itu sangat harum sumerbak. Tiba-tiba saja terdengar suara lolongan anjing. Disusul dengan tiupan angin yang sangat kencang yang membuat bulu kuduk Ray merinding. Ray pun menaruh galah itu. Waktu Ray kembali berdiri, Ray tidak melihat wanita itu ada di situ. Wanita itu sudah menghilang entah kemana. Karena ketakutan, akhirnya Ray pun buru-buru masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah itu ada budenya yang ingin meminum obat. Tapi tidak jadi saat melihat Ray masuk ke dalam rumah dalam keadaan terengah-engah. "Kamu kenapa, Ray?" tanyanya. Ray pun menceritakan perihal wanita yang dia temui di halaman depan, yang ingin membantunya untuk mengambil bunga kenanga. Dan perempuan itu pun hilang begitu saja. Bude yang tadinya ingin meminum obat itu pun menaruh pil itu di meja, dan mulai menceritakan semuanya kepada Ray soal wanita yang bernama Kinanti yang ia temui barusan. Jadi, Kinanti adalah seorang wanita muda yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Rumah yang ditempati oleh burenya Ray ini dulunya adalah rumah milik Kinanti. Kinanti adalah salah satu pejuang yang ikut berperang untuk melawan Belanda, bersama para pejuang lainnya yang ada di desa itu. Bahkan rumah Kinanti ini pun selalu digunakan sebagai tempat persembunyian oleh para pejuang. Tidak lupa juga kalau Kinanti ini adalah seorang wanita yang memiliki hobi, yaitu suka menanam banyak bunga di sekeliling rumah. Tapi bunga yang paling ia sukai itu adalah bunga kenanga. Singkatnya, peperangan antara para pejuang Indonesia dan pasukan Belanda pun pecah, dan Kinanti pun menjadi salah satu pejuang wanita yang gugur di medan perang tersebut. Tapi anehnya, jasad Kinanti pun menghilang begitu saja, dan tidak ditemukan oleh para pejuang lainnya. Dan saat itu, Kinanti menjadi seorang pejuang yang terlupakan dalam sejarah, yang kemungkinan arwahnya sudah menetap di sekitaran rumah tersebut, kata budenya mengakhiri ceritanya. Bude pun menambahkan kalau Kinanti itu adalah sosok arwah yang sangat baik. Terbukti dari 2 pertolongan yang dilakukan Kinanti kepada Pade dan juga bulenya. Yang pertama saat ada maling yang ingin merampok rumah tersebut. Saat memasuki halaman, Kinanti pun membuat kedua maling itu berputar-putar, tidak bisa menentukan arah, yang membuat maling itu diketahui oleh warga lalu dipukuli. Lalu untuk cerita yang kedua, saat anaknya bule sedang main kelereng, anak itu hendak memakan satu buah kelereng, tapi dengan cepat Kinanti langsung mengambil kelereng itu dan menyimpannya di tempat yang aman. Itu menunjukkan kalau Kinanti adalah arwah yang baik. Lalu Ray pun bertanya, "Terus, tadi kenapa Kinanti menampakkan wujudnya kepada saya, bule?" Bulenya menatap ke arah Ray dan tersenyum. "Itu karena kamu adalah orang yang dipilih Kinanti untuk bisa melihat dirinya. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihat wujud Kinanti." Ray pun mengangguk mengerti. Setelah itu, bulenya minum obat lalu pamit ke kamar untuk tidur. Selesai. Terima kasih sudah menonton di channel ini dan nantikan dongeng lainnya di video berikutnya. Salam DST.